Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rizky Ciptaningrum. Kali ini saya akan membahas mengenai Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD, di mana LKPD yang telah saya buat merupakan LKPD berbasis inquiry atau guided inquiry. LKPD saya adalah mengenai dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif. Di sini awalannya sudah terpampang mengenai zat aditif dan zat adiktif. Kemudian susunan LKPD yang pertama adalah adanya kompetensi inti sama seperti RPP. Kompetensi inti di dalam kurikulum 2013 memiliki 4 komponen. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Indikator pencapaian kompetensinya merancang sebuah karya tulis mengenai dampak yang ditimbulkan dari zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Yang selanjutnya adalah tujuan. Terdapat 2 tujuan. Yang pertama adalah diharapkan siswa dapat menganalisis dampak yang ditimbulkan dari zat aditif yang terkandung dalam makanan atau minuman. Dan yang kedua adalah diharapkan siswa dapat menganalisis dampak yang ditimbulkan dari zat adiktif yang terkandung dalam makanan atau minuman atau benda yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal. Setelah itu adalah adanya materi, memaparkan materi mengenai zat aditif dan zat adiktif. Materi yang saya paparkan, saya bentuk sedemikian rupa menjadi sebuah tabel. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat memahami materi dengan cepat dan mudah. Tak lupa saya juga sertakan dampak yang ditimbulkan dari zat aditif, namun hanya sekilas saja atau secara umumnya saja, tidak terlalu spesifik. Begitupun dengan zat adiktif, materinya saya sajikan dalam bentuk tabel. Tak lupa juga saya beri dampak yang ditimbulkan, namun hanya sekilas atau secara umum. Kemudian berhadapan dengan masalah. Saya telah menyiapkan 2 permasalahan. Yang permasalahan 1 membahas mengenai zat aditif dan permasalahan kedua membahas mengenai zat adiktif. Di masing-masing permasalahan saya sertakan gambar untuk menarik minat siswa untuk membaca permasalahan yang telah saya buat ini. Kegiatan pertama adalah identifikasi masalah dan perumusan masalah. Setelah melihat permasalahan 1 dan 2, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi masalah apa yang termuat di permasalahan 1 dan 2. Kegiatan kedua adalah merumuskan hipotesis disertai argumentasi. Setelah membuat identifikasi masalah, diharapkan siswa mampu membuat hipotesis dengan disertai argumentasi. Jadi hipotesisnya benar-benar tidak asal-asalan. Kegiatan ketiga adalah mencari informasi atau referensi guna mendukung kebenaran hipotesis yang telah dibuat siswa dengan kelompoknya. Kegiatan keempat adalah mengumpulkan data. Kegiatan siswa dalam berkelompok adalah kegiatan diskusi ya, tidak eksperimen. Mengumpulkan data. Kegiatan keempat ini berisi mengenai data hasil diskusi, di mana diskusi 1 menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2 pada diskusi 2. Kegiatan yang kelima adalah analisis pertanyaan, di mana saya telah membuat 2 pertanyaan yang dapat dijawab siswa secara individu dalam kelompoknya. Kegiatan yang keenam adalah penguatan konsep lebih lanjut atau soal evaluasi. Saya paparkan atau saya buat hanya 2 soal evaluasi saja. Yang pertama adalah cara kerja zat aditif sehingga dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi tubuh.
Penjelasannya harus disertai dengan argumentasi yang tepat, jadi tidak asal-asalan ya. Begitupun yang kedua adalah cara kerja zat adiktif, sehingga dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi tubuh, disertai argumentasi yang tepat. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan, siswa dalam guided inquiry harus dapat membuat kesimpulan sendiri. Yang pertama, kesimpulannya adalah manfaat apa yang kalian rasakan dengan adanya zat adiktif sintesis dan zat adiktif. Kemudian kesimpulan yang kedua yang harus siswa dapat buat adalah bagaimana sih cara kalian untuk menghindari atau mengurangi pemakaian zat aditif, sintesis, dan zat adiktif. Sekian dan terima kasih, semoga berhasil.